Nah, nggak sih kalian merasa gaji baru saja mampir di tanggal 25, tapi belum juga seminggu, saldonya sudah kritis. Kita kerja keras, berangkat pagi pulang malam, tapi entah kenapa uangnya seperti punya sayap, terbang begitu saja untuk hal-hal yang kalau kita jujur pada diri sendiri, sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Fenomena ini sering bikin kita cemas, apalagi kalau kita buka media sosial dan melihat orang-orang pamer profit investasi yang kelihatannya gampang banget didapat. Banyak yang bilang kalau mau cepat kaya harus berani main yang berisiko tinggi. Tapi masalahnya, gimana kita mau lari kalau buat berdiri saja kaki kita masih gemetar? Banyak dari kita yang ingin membangun gedung pencakar langit, tapi pondasinya masih di atas tanah rawa. Akhirnya, begitu badai ekonomi datang sedikit saja, semua yang kita bangun langsung roboh. Karena jujur saja, investasi itu bukan soal seberapa cepat kamu sampai ke garis finish, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat badai datang tanpa harus gali lubang tutup lubang. Itulah kenapa hari ini kita harus bicara tentang sesuatu yang sering dianggap membosankan, yaitu tabungan dan deposito. Di tengah hiruk-pikuk investasi modern, dua instrumen ini sering diremehkan karena bunganya yang nggak seksi. Tapi ada satu hal besar yang sering dilupakan orang. Investasi ini menawarkan peace of mind atau ketenangan pikiran. Bayangkan begini, banyak orang gagal dalam investasi saham atau kripto bukan karena asetnya yang buruk, tapi karena mereka menggunakan uang dapur untuk membeli aset berisiko. Begitu harganya turun sedikit, mereka panik, jantung berdebar, lalu terpaksa menjual rugi karena uangnya mau dipakai buat bayar kontrakan. Disinilah tabungan dan deposito berperan sebagai bantalan. Fungsinya memang bukan untuk membuatmu kaya mendadak dalam semalam, tapi untuk memastikan bahwa saat keadaan darurat terjadi, kamu nggak langsung jatuh miskin. Makanya, sebelum kamu mulai melirik instrumen yang aneh-aneh, pastikan dulu dana daruratmu sudah aman di tabungan yang likuid. Sebab tanpa ini, kamu sebenarnya bukan sedang berinvestasi. Kamu cuma sedang berjudi dan berharap pada keberuntungan semata. Nah, kalau tabungan biasa itu untuk kebutuhan sehari-hari, deposito adalah tingkat selanjutnya untuk kamu yang ingin mulai mengunci masa depan. Banyak anak muda sekarang berkomentar, deposito itu kalah sama inflasi. Oke, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Masalah terbesar kebanyakan orang bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya kontrol untuk tidak membelanjakan uang tersebut. Disitulah letak kekuatan sihir deposito, kedisiplinan paksa. Deposito itu ibarat kamu memasukkan uangmu ke dalam brankas besi yang kuat. Lalu kuncinya kamu titipkan ke pihak yang kamu percaya. Kamu dipaksa secara sistem untuk tidak menyentuh uang itu sampai jangka waktu tertentu. Dalam manajemen risiko, ini adalah langkah yang sangat cerdas karena kenyataannya lebih baik untung sedikit tapi asetmu pasti tumbuh daripada mengejar untung besar di atas kertas tapi besoknya lenyap jadi debu karena salah langkah. Banyak yang belum tahu kalau sebenarnya ada strategi agar deposito nggak terasa membosankan dan kaku, yaitu dengan teknik laddering atau teknik tangga. Caranya sederhana, jangan masukkan semua uangmu ke dalam satu deposito berjangka panjang. Pecahlah menjadi beberapa bagian, misalnya ada yang cair setiap 1 bulan, 3 bulan, hingga 6 bulan. Dengan cara ini, kamu tetap punya akses ke uang tunai secara berkala, tapi di sisi lain, kamu tetap mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa. Ini adalah cara orang-orang yang sudah matang secara finansial menjaga aset mereka. Mereka tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, melainkan membangun benteng pertahanan yang berlapis-lapis. Kamu harus sadar bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, baik itu menyisihkan sedikit uang ke deposito atau mulai merapikan catatan pengeluaran, sebenarnya adalah bentuk komunikasi kamu dengan dirimu sendiri di masa depan. Teman-teman di Mindset Finansial, pada akhirnya investasi itu bukan cuma soal deretan angka di layar smartphone. Ini soal kamu yang 10 atau 20 tahun lagi.
Ini soal anak-anakmu yang butuh biaya pendidikan atau orang tuamu yang mungkin butuh biaya kesehatan mendadak. Menabung dan deposito mungkin terasa lambat dan tidak ada tantangannya, tapi percayalah, saat krisis ekonomi global terjadi atau saat dunia kerja sedang tidak baik-baik saja, orang yang paling tenang adalah mereka yang punya cadangan di tabungan dan deposito. Mereka tidak perlu mengemis, mereka tidak perlu terjebak pinjaman online yang mencekik karena mereka punya sistem pertahanan sendiri. Selalu ingat satu hal penting ini, uang yang kamu simpan dan amankan hari ini adalah prajurit-prajurit setia yang akan melindungimu di masa depan. Jadi langkah apa yang akan kamu ambil hari ini? Jangan tunggu ratusan juta untuk memulai. Mulailah dengan apa yang ada di tanganmu sekarang. Buka deposito pertamamu atau sekadar pisahkan rekening khusus dana darurat. Jika video ini membuka sudut pandangmu, klik like dan bagikan ke orang terdekat karena berbagi ilmu adalah investasi yang manfaatnya terus mengalir. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di Mindset Finansial. Teruslah belajar dan bertumbuh. Ingat, kuasai uangmu atau uangmu yang akan menguasaimu. Sampai jumpa di video berikutnya.